Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekalbu Hayati Rasa dengan NIM 18102241042 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan dan berbagi sedikit ilmu tentang public speaking. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu public speaking? Nah, sebelum mengenal lebih jauh apa itu public speaking, alangkah baiknya kita mengenal lebih dahulu pengertian public speaking. Public speaking adalah aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Menurut David Zarowski, public speaking adalah sebuah proses komunikasi berkelanjutan, di mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan para pendengarnya. Public speaking merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi atau retorika. Retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara tatap muka, seperti pidato, moderator, MC, presentasi, mengajar, sambutan, orasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada metode public speaking. Nah, yang pertama yaitu ada impromptu. Metode ini sering disebut metode spontanitas, yakni tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Biasanya dilakukan hanya oleh orang-orang yang akan tampil mendadak. Yang kedua yaitu ada reading. Penyampaian pidato dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Metode ini biasanya dilakukan oleh pejabat negara atau mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan, karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi atau formal tersebut akan dijadikan figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. Selanjutnya yaitu ada hafalan. Naskah sudah dibuat sebelumnya. Pada saat pembicara hendak menyampaikan pidatonya, dia tidak lagi menggunakan naskah, karena semua yang tertera sudah dihafalkan. Ketika tampil, pembicara mengingat apa yang sudah dihafalkan. Metode ini cocok untuk mereka yang memiliki daya ingat tinggi. Topik pidatonya menarik dan sederhana, serta waktu penyampaian tidak terlalu lama. Oleh karena itu, bagi pembicara yang tidak memiliki kapasitas daya ingat yang tinggi, sebaiknya menghindari metode ini. Jika dilakukan, maka pidato tidak akan menarik lagi, karena pembicara hanya berkutat dengan kesalahan pembicara sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada using notes. Merupakan metode terbaik karena naskah pidato hanya berupa garis besar saja atau catatan penting. Garis besar inilah yang akan menjadi pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran. Metode ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpengalaman, membutuhkan kecakapan dalam berbicara. Apabila tidak cakap dalam berbicara, maka akan menjadi tidak teratur lagi dan bisa menjadi kacau. Selanjutnya ada 5 dasar public speaking. Yang pertama yaitu mengurangi suara-suara jeda. Nah, suara-suara jeda di sini yaitu seperti Nah, suara-suara tersebut lebih baik dihindari karena bisa lebih baik diganti dengan jeda hening supaya informasi yang disampaikan lebih jelas. Dan yang kedua ada perhatikan intonasi suara. Intonasi yang datar akan membuat audiens lebih cepat bosan karena merasa materi yang disampaikan tidak penting. Dan yang ketiga ada pertahankan kontak mata. Pastikan semua audiens tersorot kontak mata sehingga semua audiens merasa dihargai keberadaannya. Dalam public speaking, kontak mata dapat menciptakan intimasi. Dan yang keempat yaitu ada menggunakan ekspresi dan bahasa tubuh. Gerakan tubuh untuk menguatkan apa yang disampaikan. Ketika pembicara hanya berdiri tegak, audiens akan mudah bosan.
Jika ruangan luas, maka gunakan semaksimal mungkin untuk berpindah-pindah tempat. Gunakan mimik wajah dan gerakan yang pas dan tidak berlebihan. Yang kelima, ada berlatih dengan mantap. Pembicara lebih baik latihan terlebih dahulu untuk memantapkan apa yang akan disampaikan, mencatat waktu, menyiapkan materi-materi terlebih dahulu supaya informasi yang akan disampaikan lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu pentingnya public speaking. Mengapa sih public speaking penting? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Berbicara di depan banyak orang akan membuatmu menjadi lebih percaya diri dalam menjalani suatu kegiatan dan juga menghadapi berbagai masalah. Yang kedua, pentingnya belajar public speaking yaitu mudah bergaul dengan banyak orang. Public speaking berarti kamu menjadi tipe orang yang mudah bergaul dengan banyak orang, nyambung ketika mengobrol, selalu ada topik pembicaraan, orang lain akan senang mendengarkanmu dan kamu juga menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga yaitu untuk memiliki kemampuan dalam memimpin. Pintar public speaking sangat mungkin untukmu menjadi seorang pemimpin, baik dalam perkuliahan maupun pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu lebih berpikir kritis. Dengan berpikir lebih kritis, hal apapun yang tidak benar maka kamu akan dengan cepat mengkritik hal tersebut. Intinya, apa yang kamu bicarakan tidak semata-mata hanya dilihat satu sisi, karena kamu akan melihat dari berbagai sisi. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika public speaking. Yang pertama yaitu ada mental. Rileks, atasi rasa gugup dengan menarik nafas yang dalam, menggerakkan badan sedikit dan melemaskan otot, berdiri tegap dan tersenyumlah. Yang kedua yaitu ada fisik. Jaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Untuk itu, siapkan air putih yang siap diminum jika dibutuhkan. Jangan makan dan minum yang agak mengganggu organ tubuh, misalnya 1 jam sebelum berbicara. Yang ketiga yaitu ada materi. Membaca literatur, menyusun kerangka materi, dan yang terpenting adalah kuasai materi. Selanjutnya yaitu ada cara mengatasi kegugupan. Nah, teman-teman tahu atau tidak penyebab kegugupan atau kecemasan? Yang pertama yaitu ada pengalaman pertama. Yang kedua ada suasana baru. Yang ketiga merasa menjadi pusat perhatian. Yang keempat merasa berbeda atau tidak percaya diri. Yang kelima trauma masa lalu. Yang keenam perasaan tidak siap tampil. Sedangkan gejala-gejala panik, gugup atau tertekan antara lain detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang perut atau mual, mata berair, dan lupa materi. Untuk mengatasi itu semua, maka ada kiat-kiat mengatasi kegugupan. Yang pertama ada tenangkan diri. Yang kedua ada bersikaplah nothing tulus. Yang ketiga ada kelola. Yang keempat ada visualisasi. Yang kelima ada latihan. Yang keenam ada berbicaralah dengan lantang dan keras. Yang keenam ada lontarkan humor yang wajar. Yang ketujuh ada fokus untuk rileks. Dan yang kedelapan perbanyak bergerak atau move. Demikian informasi atau ilmu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.